Sore itu Minggu 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Anak-anak warga sekitaran sungai irigasi Blok 3 Desa Tegal Buluk Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang sedang bermain. Seketika perhatian mereka tertuju pada sebuah karung yang mengapung di sungai tersebut. Awalnya iseng, beberapa anak lalu mengorek karung tersebut. Namun begitu tali karung terlepas, perlahan mereka melihat ada sesuatu mengapung, yang kemudian awalnya mereka kira adalah sebuah boneka yang mungkin sengaja dibuang oleh seseorang. Akan tetapi saat diperhatikan, barulah disadari ternyata itu adalah mayat seorang wanita, berambut panjang nyaris tanpa busana. Hanya bagian atas tubuhnya saja tertutup pakaian dalam, yakni sebuah bra berwarna pink. Pada wajah dan tubuhnya tampak beberapa lebam, mulut tersumpal kain, tangan terikat ke belakang, kaki terikat, dan pada lehernya juga terikat tali. Tentu saja penemuan itu mengejutkan warga sekitar lokasi sungai di Desa Tegal Buluk Lor tersebut. Tim dari Polsek Arjawinangun dan Polresta Cirebon yang tiba beberapa saat kemudian segera mengevakuasi korban yang kala itu belum diketahui identitasnya ke Rumah Sakit RSUD Arjawinangun Cirebon guna dilakukan visum. Penemuan mayat wanita muda ini pun seketika itu juga turut tersebar di jagat maya. Sementara itu seorang wanita bernama Siti Solihah, warga Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan Cirebon, mulai merasa resah karena sudah beberapa hari ia tidak bisa menghubungi ponsel keponakannya yang bernama Indah Fitriani. Siti terakhir kali menerima chat dari Indah pada tanggal 2 Mei 2024. Hanya saja ketika itu kebetulan kuotanya habis sebelum sempat membalas chat WA dari keponakannya itu. Barulah di tanggal 4, Siti bisa mengisi kuota internetnya. Lalu ia pun membalas chat Indah, tapi WA dan nomor ponsel keponakannya itu ternyata sudah tidak aktif lagi. Siti Solihah sebagai bibi merasa sangat khawatir setelah kakaknya Indah yang tinggal di Subang pada Senin malam 6 Mei 2024 memberinya informasi tentang adanya penemuan mayat wanita di Sungai Irigasi Tegal Buluk Lor, Kecamatan Arjawinangun di Minggu sorenya. Kakaknya Indah itu juga mengatakan tak bisa menghubungi Indah. Kala itu ia meminta agar Siti si bibi ini mendatangi tempat indekos Indah di Majalengka untuk memastikan keadaannya. Karena kakaknya itu beberapa hari sebelumnya juga tahu jika penyakit lambung Indah adiknya baru saja kambuh. Dan si kakak juga mengatakan sempat melihat postingan Indah di media sosialnya sebelum adiknya itu sulit dihubungi, yang mana dalam postingan itu Indah mengatakan ia akan meminta izin selama 5 hari pada perusahaan tempat kerjanya dengan alasan ingin memeriksakan kesehatannya ke kampung halaman. Di hari Selasanya 7 Mei 2024, Siti Solihah si bibi ini yang masih tak bisa menghubungi Indah lalu memilih melaporkan pada ketua RT yang masih kerabatnya terkait hilangnya Indah sebelum melaporkannya kepada kepolisian. Awalnya Siti mendatangi tempat kos Indah di Majalengka dan ketika memeriksa kamarnya tak didapatinya ponsel, laptop, dan tas putih yang biasa dipakai Indah. Siti bersama ibu kandung Indah, ditemani juga oleh kepala desanya, kemudian memilih mendatangi RSUD Arjawinangun untuk memastikan identitas korban, yakni jasad wanita tewas yang ditemukan Minggu sore, 5 Mei 2024 di Sungai Tegal Buluk Lor itu. Dan begitu polisi dan tim medis mempersilahkan mereka memeriksa jenazah, seketika itulah Siti juga keluarga lainnya langsung mengenali baju, cincin, dan tanda lahir pada mayat wanita itu, yang sesuai atau sama dengan ciri-ciri Indah Fitriani, anggota keluarga mereka yang sudah 5 hari tak bisa dihubungi. Karena itu setelah proses autopsi selesai, di malam hari itu juga 7 Mei 2024, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang dan dimakamkan. Kematian Indah Fitriani terasa janggal karena sempat ada postingan di akun Facebooknya yang memposting screenshotan chat WA-nya yang berisi Indah meminta izin kepada atasannya untuk tidak masuk kerja selama beberapa hari. Padahal kala itu, dari keterangan polisi, jika dilihat dari kondisi korban, kemungkinan Indah sudah tidak bernyawa ketika postingan itu dibuat. Kemungkinan besar pelakulah yang membuat postingan tersebut. Indah Fitriani, seorang gadis manis yang tahun ini telah berusia 22 tahun, adalah anak ketiga dari 7 bersaudara.
Keluarganya merupakan warga Blok 4 Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Cirebon, Jawa Barat. Setelah lulus SMK setahun lalu, Indah langsung bekerja di pabrik nabati di daerah Majalengka, Jawa Barat, sambil berkuliah karena ia memperoleh beasiswa dari pemerintah. Indah ngekos tak jauh dari pabrik tempat kerjanya di daerah Kecamatan Sumberjaya, Majalengka. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik. Tentu saja nasib naas yang dialami oleh Indah ini sangat mengejutkan semua orang. Keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya begitu terpukul ketika tahu mayat wanita yang ditemukan itu ternyata adalah Indah. Tim reskrim dari Polresta Cirebon yang melakukan penyelidikan memperoleh keterangan dari orang-orang sekitar tempat kosnya jika ada seseorang yang menjemput Indah ke tempat kosnya itu pada Jumat malam 3 Mei 2024. Hanya saja baik ibu kos maupun teman-teman kosnya, tak ada yang melihat langsung sosok orang yang menjemput Indah kala itu. Menerima informasi tersebut, polisi pun segera mengembangkan penyelidikan. Hingga akhirnya setelah 5 hari penyelidikan, tepatnya pada Jumat 10 Mei, sekitar pukul 3 dini hari, 2 orang pelaku berhasil diamankan di 2 lokasi berbeda. Chandra 23 tahun ditangkap di Kecamatan Ajatan Kabupaten Indramayu. Lalu Fahmi 21 tahun ditangkap di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dari keterangan pihak kepolisian, kedua pelaku sama-sama merupakan warga Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dan dari hasil interogasinya, salah satu pelaku atas nama Chandra lah yang mengaku lebih dulu mengenal Indah via FB sejak 5 bulan sebelumnya. Dan hari Indah dihabisi adalah hari pertemuan mereka untuk pertama kalinya. Dari hasil penyelidikan ternyata Chandra pula yang menjadi otak dari pembunuhan keji ini. Setelah diperiksa ponselnya, penyidik mengetahui jika pria berusia 23 tahun ini ternyata sering melakukan obrolan secara acak dengan wanita-wanita lainnya. Ia sengaja mengirim chat pada beberapa wanita teman FB-nya. Namun di hari kejadian hanya Indahlah yang merespon inbox tersebut. Dari keterangan Chandra, setelah ia dan Indah mengobrol basa-basi di inbox, lalu obrolan lanjut di WA. Kemudian, di hari Jumat 3 Mei 2024, Chandra membujuk Indah untuk ketemuan dengan dalih mengajaknya makan siang. Mereka berdua lalu sepakat bertemu dan makan di sebuah warung tak jauh dari tempat kos Indah di sekitaran Kecamatan Sumberjaya, Majalengka. Dalam obrolan sambil makan itulah, Indah bercerita pada Chandra jika ia sedang membutuhkan jaringan internet untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Saat itulah Chandra mengatakan jika di rumahnya ada jaringan wifi. Chandra lalu menawarkan pada Indah agar nanti malam Indah mengerjakan tugas di rumah Chandra saja. Malamnya sekitar pukul 19.00, Chandra menjemput Indah ke tempat kosnya, lalu diajak ke rumahnya di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah Chandra yang sepi itu, ternyata sudah ada Fahmi teman Chandra yang sudah menunggu. Karena tanpa disadari oleh Indah, ternyata Chandra ini memang sudah merencanakan sesuatu yang buruk untuknya. Usai ngobrol sebentar, Chandra meminta agar Indah mengerjakan tugas di kamar saja dengan alasan agar lebih tenang katanya. Tanpa ragu dan curiga, Indah nurut. Namun baru saja gadis itu melangkah masuk kamar, tiba-tiba Chandra memukulnya dengan balok kayu yang membuat gadis itu seketika pingsan. Saat itulah ulah bejat kedua pelaku dimulai. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Indah diperkosa oleh Chandra bergantian dengan Fahmi. Kedua pelaku mencekik leher gadis malang itu hingga benar-benar dipastikan tak lagi bernyawa. Laptop, ponsel, dan tas milik korban Indah Fitriani segera diambil oleh Chandra dan disembunyikan. Lalu tanpa berperasaan, kedua pelaku ini memasukkan jasad korban ke dalam sebuah karung. Kemudian di tengah malam itu juga, kedua pelaku menggotong lalu membuangnya ke aliran sungai tak jauh dari rumah pelaku ini. Dan baru pada Minggu sore 5 Mei 2024, jasad gadis malang itu ditemukan oleh warga. Kepada penyidik, kedua pelaku mengakui awalnya hanya ingin menguasai harta korban. Namun keduanya pun mengaku ketika melihat tubuh molek gadis itu, timbullah hasrat untuk menikmati tubuh gadis itu. Dari hasil penyelidikan diketahui pula Chandra ternyata adalah seorang residivis kasus pencabulan yang baru bebas setahun yang lalu.
Atas ulah keji mereka tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, pasal 286, dan pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Yuk, kita jadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga. Hati-hati serta waspada dengan kejahatan dunia maya. Salah satunya jangan sembarangan ketemuan dengan orang yang hanya kita kenal via sosmed saja. Apalagi sampai mau diajak pergi berduaan, karena itu sangat berbahaya. Sekian kisah ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih waktunya, jaga diri.